Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada pembahasan hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa di saat safar. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qol. Dari Anas bin Malik, semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, "Kunna nusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas bin Malik, dahulu kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ibis shaimu 'alal muftir. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa. Walal muftiru 'alas shaim. Dan yang tidak berpuasa juga tidak mencela orang yang berpuasa. Jadi kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu jamaah, beliau pernah safar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di saat safar tersebut manusia atau para sahabat terbagi menjadi dua. Kelompok pertama adalah mereka orang-orang yang berpuasa. Sedangkan kelompok kedua mereka adalah orang-orang yang tidak berpuasa atau orang-orang yang mengambil rukhsah. Antara yang puasa dengan yang mengambil rukhsah jamaah, mereka tidak ada yang saling mencela. Yang puasa tidak mencela yang mengambil rukhsah, yang mengambil rukhsah juga tidak mencela yang puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Bahwasannya orang yang safar itu boleh untuk tidak berpuasa. Boleh untuk mengambil rukhsah. Ini berbeda dengan pendapatnya siapa kemarin? Zahiriyah. Karena Zahiriyah berpendapat bahwasannya orang yang puasa itu harus tidak orang yang safar itu harus tidak berpuasa. Sedangkan hadis ini membantah pendapatnya Zahiriyah. Kenapa membantah? Hadis ini menunjukkan bahwasannya safarnya Nabi dengan Anas bin Malik ini dalam kondisi puasa wajib. Yaitu dalam kondisi di saat bulan Ramadan. Buktinya apa? Buktinya tidak saling mencela. Anas bin Malik meniadakan saling mencela di antara mereka. Kalau seandainya puasanya puasa sunnah, tentunya pasti tidak saling mencela. Berarti hadis ini semakin menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasannya orang yang safar itu boleh milih. Boleh berpuasa, boleh juga mengambil rukhsah. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan berikutnya adalah berapa jarak safar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwasanya orang yang safar boleh milih. Tadi juga kita sampaikan bahwasanya orang yang safar boleh milih antara puasa atau ngambil rukhsah. Pertanyaannya, berapa jarak safar? Para ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jarak safar itu kembali kepada uruf. Uruf itu adalah penilaian masyarakat. Jadi kalau seandainya masyarakat mengatakan dari sini ke Semarang itu safar, ya udah safar. Kalau masyarakat mengatakan dari sini ke Cirebon itu safar, ya sudah safar.
Jadi intinya dikembalikan kepada penilaian masyarakat. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapatnya jumhur. Dan ini pendapat yang paling mudah untuk dijadikan patokan jamaah. Berapa? Jaraknya adalah kurang lebih 80 km. Ini jarak yang paling mudah untuk dijadikan patokan. 80 km bukan 80 km kita keliling Pekalongan jamaah. Contohnya kita cuma keliling-keliling Pekalongan tok, dari Kajen kemudian ke mana? Ke Pekalongan, kemudian ke Pekalongan kota, muter lagi ke Bojong, nanti ke Seragi, muter-muter terus sampai 80 km. Itu disebut safar enggak? Enggak. Jadi 80 km bukan muter-muter di Pekalongan jamaah ya, tapi menuju tempat di luar kota. Mana dalilnya? Atau apa landasan yang digunakan oleh para ulama untuk menentukan bahwasannya jarak safar itu 80 km? Yang dijadikan landasan adalah riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas yuqsirani au yaqsirani wa yuftirani fi arba'ati burudin wa hiya sittata asyara farsakhon. Dahulu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mereka mengqashar salat, mereka tidak berpuasa di saat safar apabila safarnya itu 4 burud. Berapa burud? 4 burud. 4 burud itu setara dengan 16 farsakh. 4 burud itu setara dengan 16 farsakh. Itu kata Lajnah Daimah kurang lebih 80 km. Jadi 4 burud atau 16 farsakh itu kurang lebih berapa? 80 km. Berarti kalau dari Pekalongan ke arah timur sampai mana jamaah? Semarang sudah safar, Ustaz? Kurang lebih Semarang sudah. Kalau Kendal belum, Ustaz? Belum. Semarang sudah safar. Kalau ke arah barat? Brebes atau Cirebon? Cirebon. Iya, jadi dihitung aja kurang lebih 80 km. Ini pembahasan yang kedua. Berarti kalau sudah 80 km, seseorang boleh qashar, seseorang boleh apa? Tidak berpuasa. Pembahasan yang ketiga adalah kapan orang yang berpuasa itu mulai boleh mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Jawabannya adalah kalau dia sudah mulai safar. Jadi contohnya ini, mau safarnya nanti jam 12. Mau safarnya nanti jam 12 siang. Jangan dari pagi ini sudah apa? Sudah makan, minum, sarapan. Ditanya, kenapa Pak kok nggak puasa? Nah nanti jam 12 siang saya mau safar. Kita katakan bahwasannya di saat itu dia belum musafir. Karena dia baru niat untuk apa? Safar. Kita tidak katakan dia musafir. Jadi dari paginya dia harus sudah puasa dulu. Adapun nanti ketika jam 12 dia safar, maka baru di situ dikatakan dia musafir. Jumhur ulama mengatakan jamaah, kalau seandainya atau seseorang dikatakan dia sudah safar, boleh untuk tidak berpuasa kalau sudah meninggalkan bangunan terakhir di daerahnya. Atau gampangannya adalah kalau sudah keluar apa? Perbatasan kota. Contohnya nih, kita safar jam 12, kita masih puasa di rumah. Ketika sudah masuk Pemalang, baru boleh membatalkan apa? Puasanya. Ketika sudah masuk mana? Batang, baru boleh membatalkan puasanya. Namun Anas bin Malik jamaah, ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad ibn Ka'ab menceritakan, ataitu Anas fi Ramadan. Saya pernah mendatangi Anas di bulan Ramadan. Wa huwa yuridus safar. Dan di saat itu Anas bin Malik ingin safar. Wa qad rahilat dabatahu.
audabatuhu. Kendaraannya sudah disiapkan dan dia sudah naik ke kendaraan tersebut. Wala bisa thiyabas safar, dan dia sudah memakai pakaian untuk safar. Jadi Anas bin Malik suatu hari dia pengen safar, dia sudah naik kendaraannya dan dia sudah memakai apa? Pakaian safarnya. Waqad taqarraba ghurubus syams. Padahal di saat itu jamaah matahari hampir terbenam. Fada'a bi ta'amin fa'akala minhu. Kemudian Anas bin Malik minta didatangkan makanan, kemudian dia makan makanan tersebut. Jadi Anas bin Malik ini dia mau safar, dia sudah naik kendaraan, dia sudah pakai pakaian safar, di saat itu dia masih dalam kondisi puasa. Padahal sebentar lagi mau terbenam matahari. Sebentar lagi adzan maghrib akan dikumandangkan. Kan sebenarnya tanggung jamaah ya. Tapi Anas bin Malik malah minta didatangkan makanan, kemudian beliau makan. Kemudian beliau makan makanan tersebut. Sehingga Muhammad ibn Ka'ab bertanya, as-sunnah, apakah yang seperti ini sunnah? Artinya seseorang boleh membatalkan puasa kalau sudah naik kendaraan. Berarti kan walaupun belum keluar kota, hanya baru naik kendaraan, sudah dibolehkan untuk mengambil rukhsah tidak puasa. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, na'am. Iya, sunnahnya seperti ini. Artinya seseorang baru boleh membatalkan ketika sudah naik kendaraan. Ini pendapat Anas bin Malik. Namun wallahu a'lam, yang lebih hati-hati adalah pendapatnya jumhur. Tadi pendapat jumhur bagaimana jamaah? Boleh tidak berpuasa kalau saat ini sudah meninggalkan terakhir kalau gampangannya sudah meninggalkan kota tempat dia tinggal. Berarti kalau dia di Pekalongan, dia sudah masuk Pemalang. Kalau dia di Pekalongan ke arah timur, dia sudah masuk Batang. Ini pendapat jumhur dan ini pendapat yang lebih hati-hati. Kemudian di antara yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini jamaah adalah sikap para sahabat dalam masalah khilaf. Sikap para sahabat dalam masalah khilaf. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka mendapati khilaf para ulama, perbedaan pendapat, maka di sini nampak sekali bagaimana mereka itu saling menghormati pendapat selama pendapat tersebut adalah pendapat yang dibangun di atas dalil. Jadi kalau seandainya jamaah kita mendapati ada perbedaan pendapat, maka sikap pertama kali yang kita harus lakukan adalah berusaha mencari pendapat yang paling mendekati dalil. Jadi contohnya ada pendapat A sama B. Maka mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah pendapat yang paling mendekati dalil. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, ajma'atil ummah ala anna man istabanat sunnatur rasul lam yakun liyada'aha liqauli ahadin. Umat telah sepakat bahwasannya siapa yang telah jelas bagi dia sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh meninggalkannya karena ucapan seorang pun. Kemudian belum bawakan firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau seandainya kalian berbeda pendapat dalam suatu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau seandainya ada masalah perbedaan pendapat, maka yang pertama kali kita tempuh adalah kita berusaha memilih pendapat yang paling mendekati dalil. Kemudian yang kedua adalah kita menghormati pendapat yang berseberangan dengan kita selama pendapat tersebut dibangun di atas dalil. Jadi sikap kita kalau ada perbedaan, yang pertama kita mencari yang paling mendekati dalil. Yang kedua, menghormati pendapat yang berseberangan selama pendapat itu dibangun di atas dalil. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini jamaah. Ringkasnya tadi jarak safar berapa? 80 km. Kemudian
Kapan seseorang boleh mulai membatalkan puasanya? Ketika atau setelah melewati rumah terakhir. Gampangannya kalau sekarang kalau sudah apa? Kalau sudah keluar kota, keluar batas kota. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.